Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya setelah kemarin libur kenaikan kelas? Seru, Bu. Kurang, Bu, liburnya. Kurang. Gimana rapotnya? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Yang merah, Bu. Ya, diperbaiki ya yang merah, yang udah bagus, dipertahankan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita. Ketua kelas silakan memimpinnya. Teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Nah, baik. Agatha, Hadir, Bu. Devi, belum bisa hadir. Febe, Hadir, Bu. baik. Priska, Hadir, Bu. Rere, belum ada. Ruth, Hadir, Bu. hadir. Baik. Jadi pada hari ini yang hadir ada 4 siswa. Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Dengan menggunakan urutan pada daftar hadir, kita akan bermain berhitung. Mulai dari angka 1 sampai angka 7. Tapi untuk orang yang mendapatkan giliran menyebut angka 6, bukan menyebutkan angka 6, tapi menyebutkan namanya sendiri. Seperti itu ya. Jadi setelah angka 1 sampai 7 disebutkan, orang yang selanjutnya menyebutkan kembali angka 1. Seperti itu ya, berulang terus sampai 3 putaran ya. Kita coba ya. Oke, dimulai dari Agatha. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya, semua konsentrasi ya. Siap ya, semua konsentrasi. Mulai dari Agatha. 1, 2, 3, 4, 5, Febe, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Agatha. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ruth. 7. Baik-baik. Semuanya telah berhasil, lumayan ya. Kalian sudah cukup berkonsentrasi. Jadi dari game yang sudah kita mainkan, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Lipatan, Bu. Lipatan. Yang lain ada yang tahu? Angka, Bu. Belajar angka. Belajar berhitung. Baik, Ibu jelaskan ya. Pada hari ini kita belajar pola bilangan. Apa tuh, Bu, maksudnya, Bu? Pola bilangan. Jadi, kalian kan tadi sudah menyebutkan bilangan dari angka 1 sampai 7, di mana angka tersebut memiliki pola, yaitu pada angka ke-6 bukan disebutkan angka 6, tapi disebutkan nama kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi pola bilangan segitiga dan persegi dari suatu permasalahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal pola bilangan, barisan, dan pola umum, bilangan segitiga dan persegi untuk menyelesaikan masalah nyata serta menemukan masalah baru dengan benar. Jadi, pada hari ini kita akan terkhusus belajar mengenai pola bilangan segitiga dan
persegi. Selanjutnya, di sini kita memiliki beberapa gambar pola bilangan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, contoh pola bilangan segitiga di kehidupan sehari-hari itu ada pola bilangan yang dibentuk oleh tim cheerleaders, lalu ada bangunan dari kartu remi, lalu juga ada pola bilangan dari kumpulan bola biliar. Selanjutnya, ada contoh pola bilangan persegi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu ada bentuk lantai arena parkir, lalu ada bentuk ubin, dan juga dinding rumah yang berbentuk pola persegi, dan juga papan permainan catur yang berbentuk pola bilangan persegi. Nah, sebelumnya kalian sudah menerima LKPD dari ketua kelas kalian? Sudah, Bu. Sudah, baik. Jadi di sana Ibu mengirimkan dua jenis LKPD ya, LKPD 1 dan 2. Untuk siswa yang bernomor absen ganjil, kalian mengerjakan LKPD pertama. Dan untuk siswa dengan nomor absen genap, silakan mengerjakan LKPD kedua. Sekarang, kalian buka dulu ya LKPD-nya. Dah. Berarti untuk LKPD pertama dikerjakan oleh Agatha dan Febe ya? Ya, Bu. Ya, dan untuk LKPD kedua itu dikerjakan oleh Friska dan Ruth. Ya, Ya, Bu. oke. Di sini sudah Ibu salin kasusnya. Pada LKPD pertama, kasus pertama yaitu kita menggunakan pensil dan penggaris untuk membuat sisi pada segitiga dengan panjang setiap sisi adalah sama, yaitu 1 cm. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Kemudian kita mewarnai setiap segitiga yang telah terbentuk. Oke, untuk Agatha dan Feba, apakah sudah mengerti kasusnya? Ya, Bu. Sudah, baik. Selanjutnya, untuk di kasus kedua, kita menggunakan pensil dan penggaris untuk membuat sisi pada segi 4 dengan panjang setiap sisi adalah sama, yaitu 1 cm. Maka segi 4 yang terbentuk adalah persegi. Kemudian kita mewarnai setiap persegi yang telah terbentuk. Untuk Friska dan Ruth, apakah sudah mengerti mengenai kasus 2 ini? Mengerti, Bu. Mengerti, baik. Sekarang, Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD secara individu. Nanti akan Ibu tuntun selama pengerjaannya ya. Kalian siapkan dulu LKPD-nya, kertas, pensil, penggaris, dan juga pensil warna. Kalau kalian nggak punya pensil warna, bisa kalian gunakan krayon atau apapun yang bisa digunakan untuk mewarnai. Apa ada yang ingin bertanya? Kalau punya penggaris gimana, Bu? Kalau nggak punya penggaris, kalian bisa menggunakan kartu mungkin ya. Tapi kartunya bisa ditandai. Jadi ukuran setiap gambar yang kalian garis akan sama. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Katanya nggak punya pensil, Bu. Nggak punya pensil. Bagus, Nggak apa-apa, kalau nggak punya pensil bisa pakai pulpen ya. Oke. Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya.
Baik, di sini akan Ibu coba bantu tuntun ya. Kita bahas LKPD 1 dulu ya. Di sana, untuk langkah pertama, kalian disuruh menggambar sebuah segitiga berukuran 1 cm. Apakah sudah kalian gambarkan? Sudah, Bu. Dah. Terus kalian warna ya. Selanjutnya, untuk pola segitiga kedua, kalian diminta menggambar segitiga berukuran 2 cm. Apakah sudah? Tadi, Bu. Ya. Lalu kalian gambar segitiga kecil di dalamnya berukuran 1 cm. Untuk yang mengerjakan LKPD kedua, bisa sekalian dikerjakan juga ya. Pola pengerjaannya sama. Sudah? Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk pola ketiga, kalian diminta menggambar segitiga berukuran 3 cm. Sudah kalian gambarkan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, kalian diminta menggambar segitiga kecil berukuran 1 cm di dalam segitiganya. Hasil akhirnya akan seperti ini. Apakah sama? Warnanya doang beda. Ya, tidak apa, warnanya terserah kalian. Oke, selanjutnya pola keempat ya. Kalian diminta menggambar segitiga berukuran 4 cm. Selanjutnya, kalian gambar segitiga kecil lagi ya, seperti cara sebelumnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk LKPD kedua, untuk Priska dan Ruth. Apakah kalian sudah selesai menggambarnya? Masih warnain, Bu. Masih mewarnai? Ya, tidak apa, masih ditunggu. Nah, Ibu berikan ilustrasi ya, Ibu bantu. Untuk pola, kalian diminta menggambar sebuah persegi berukuran 1 cm. Sudah kalian gambar? Udah, Bu. Oke, untuk pola kedua, kalian diminta menggambar persegi berukuran 2 cm. Sudah? Udah. Lalu di dalam persegi ini, kalian gambar persegi kecil berukuran 1 cm. Kira-kira seperti ini ya. Untuk pola ketiga, kalian diminta menggambar sebuah persegi berukuran 3 cm. Nanti hasil akhirnya kira-kira akan seperti ini. Lalu untuk pola keempat, kalian diminta menggambar sebuah persegi berukuran 4 cm. Nah, lalu di dalamnya kalian gambar lagi ya, segitiga kecil berukuran 1 cm. Hasilnya akan seperti ini. Apakah sudah selesai semua menggambar dan mewarnainya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalian sudah melakukan langkah pertama. Selanjutnya kalian isi tabel investigasi kalian masing-masing ya. Silakan kalian amati gambar yang telah kalian buat tadi, lalu isi pada pola ke-1 sampai ke-4. Kalian bisa mengisi pada kolom banyak segitiga atau persegi satuan terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar yang telah kalian buat. Lalu, perhatikan gambar dan isi kolom pada banyak sisi segitiga atau persegi yang telah kalian gambarkan. Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Baik, kita bahas ya. Ibu akan bahas untuk pola segitiga terlebih dahulu. Apakah kalian dapat menduga pola apa yang bisa kalian temukan? Untuk pola pertama pada banyak segitiga satuan, kalian bisa menduga bagaimana bentuk yang harus diisi pada kolom ini. Yang pertama itu 1. Ya, lalu? Yang kedua 1 tambah 3. Ya, lalu? Terus 1 tambah 3 tambah 5. Benar, lalu? Terus 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ya, benar. Hasilnya adalah 16. Baik. Apakah ada yang menemukan pola lainnya? N pangkat 2, Bu. N pangkat 2. Bagaimana caranya itu, Febe?
Pola kedua itu kan 4. Ya, Nah, kedua 4. Pola ketiga itu kan 9. Ya udah 3 pangkat 2. 3 kali 3 kan 9. ya. Benar, Febe. Berarti di sini polanya itu 1 kali 1 ya. Lalu untuk pola kedua 2 kali 2, pola ketiga 3 kali 3, dan pola keempat 4 kali 4. Berarti pola yang diduga adalah N dikali N, atau bisa kita singkat menjadi N kuadrat. Baik, selanjutnya untuk sisi sebelah kanan. Kira-kira polanya apa ya? Bingung, baik Ibu bantu ya. Di sini ada angka 3, 9, 18, dan 30. Kira-kira ini pola apa ya? Kelipatan 3, Bu. Ya, kelipatan 3. Berarti untuk pola pertama, kita bisa tulis 3 dikali 1 ya. Iya, Bu. Untuk pola kedua, 3 dikali 3. Pola ketiga, 3 kali 6. ya, pola keempat, 3 kali 10. ya benar. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendapatkan angka 1, 3, 6, dan 10? Gak ngerti, Bu. Bingung. Mengerti. Baik. Angka 1, angka 3, 6, dan 10, kalian perhatikan. Bentuknya ganjil atau genap? Ada yang ganjil dan genap. Ya, benar. Ada yang ganjil dan ada yang genap. Oh, Untuk pola yang 1, bilangannya ganjil. Pola kedua, bilangannya ganjil. Pola ketiga genap. Dan keempat juga genap ya. iya, Bu. Ya, selanjutnya kita perhatikan pola ketiga dan keempat. Kalau polanya itu genap, apakah kalian bisa membagi dengan suatu bilangan? Bagi 2, Bu. Ya, bagi Kalau 2. genap, iya bagi 2. Iya, benar. Bagi 2 ya. Nah, tadi kan untuk pola pertama dan kedua bilangannya masih ganjil. Kita kalikan dengan bilangan genap ya, agar bisa dibagi dengan 2. Nanti hasilnya akan seperti ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1, benar. Nah, selanjutnya di sini ada angka 2. Lalu di sini kita punya N, yaitu N ke 1. Pada N ke 1 kita mempunyai hasil 2. Lalu kita apakan ya N-nya agar hasilnya menjadi 2? 1 dikali 2, Bu. Ya, 1 dikali 2. Berarti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, untuk pola selanjutnya, ke bawah kalian bisa meneruskan sama seperti pola pada N ke 1. Apakah kalian bisa melanjutkannya? Coba. Untuk Febe, silakan pola kedua diisi dengan apa? 3 dikali 3 dikali 3. Ya, 3 dikali 3. Lalu 3, bilangan 3 agar genap supaya bisa dibagi 2, berarti 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3 tambah 1. Benar, hasilnya genap, tapi hasilnya bukan 3. Coba silakan cari bilangan genap yang hasilnya dibagi 2 bisa menjadi 3. 6. Berarti 3 dikali 6 bagi 2. Ya, benar. 3 dikali 6 dibagi 2. Selanjutnya. Seperti apa selanjutnya? 3 dikali Ya, 2 kali 3 bagi 2. 2 kali 3 bagi 2. Ya, benar. Bisa. Oke, untuk pola yang ketiga. Untuk menghasilkan angka 18, berarti 3 dikali 6
6. 6. Benar. Lalu, bilangan genap berapa yang jika dibagi 2 hasilnya 6? 12. 12. Benar. Berarti 3 dikali 12 dibagi 2. Selanjutnya untuk mendapatkan angka 12, berarti kita kalikan dengan apa ya? Kali 4. Ya, 4 dikali 3 ya, hasilnya 12. Baik, untuk pola keempat, apakah ada yang bisa mengisi jawabannya seperti apa? 3 dikali 10. Ya, 3 dikali 10, lalu Sama dengan 3 dikali 20 bagi 2. benar. Selanjutnya, Jadi 3 dikali 4 dikali 5 bagi 2, Bu. ya benar. Berarti untuk pola yang ke N, kalian bisa mendapatkan seperti apa bentuknya? Berarti 3 dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, benar. 3 dikali N plus 1 dibagi 2. Baik, sekarang untuk LKPD yang kedua. Apakah Ruth dan Friska sudah selesai mengerjakannya? Sebelumnya kalian telah memperhatikan kan untuk LKPD pertama, proses pengerjaannya. Sudah, apakah sudah selesai mengerjakannya? Rizka jago, Bu. Udah, Bu. Sudah. Nggak tahu bener apa enggak. Baik, kita cek bersama-sama ya. Apakah hasilnya sama? Sama, Bu. Sama. Baik, Rizka bagaimana? Apakah sudah sama? Sama, Bu. Sama, baik. Untuk pola yang ditemukan pada banyak persegi satuan, kira-kira seperti apa ya? Untuk pola ke N-nya. Bagaimana, Ruth, untuk pola ke N-nya? Apakah sudah bisa ditemukan seperti apa? Ini sama kayak tadi. Iya, N kuadrat, Bu. Ya, N kuadrat ya. Hasilnya sama seperti LKPD pertama ya, prosesnya. Lalu untuk di sebelah kanannya, banyak sisi persegi. Seperti apa pola yang bisa kalian temukan? Proses pengerjaannya sama persis kayak yang LKPD sebelumnya. Kita perhatikan dulu ya, di sini ada 4, 12, 24, dan 40. Berarti ini bilangan kelipatan berapa ya? 1. Bilangan kelipatan 4. Berarti untuk pola pertama 4 dikali 1, Bu. 4 dikali 1. Pola kedua 4 dikali 3. 4 kali 3. ya 4 dikali 3. Lalu untuk pola ketiga 4 kali 6, Bu. 4 dikali 6. Dan untuk pola keempat 4 kali 10. 4 dikali 10. Berarti kita sama ya, telah mendapatkan angka 1, 3, 6, dan 10. Sama dengan pengerjaan LKPD sebelumnya, berarti prosesnya seperti apa? Di sini kita punya bilangan 1. Berarti hasilnya nanti agar bisa dibagi dengan bilangan genap 2, maka 1 dikali dengan 2. 1 dikali 2. Hasilnya 2 ya. Lalu, untuk mendapatkan angka 2 dengan N ke 1, berarti kita apakan? Dikali 2. Kali 2. Dikali 2. Benar, sama seperti cara sebelumnya ya. Untuk pola kedua, apakah ada yang bisa menjawab secara lengkap? Saya, Bu, saya. Iya, silakan. Berarti 4 dikali 3. Ya, 4 kali 3 kan 12. betul. Selanjutnya, 4.
4 dikali 6 bagi 2. Benar. Selanjutnya, Berarti 4 dikali 6 berarti 2 kali 3. 2 dikali 2 kali 3. 3 bagi 2. Benar. Baik, Priska. Selanjutnya untuk pola ketiga, ada yang bisa menjawab secara lengkap lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ruth. 4 dikali 6 Ya, lalu? sama dengan 4 dikali 12 dibagi 2. Ya, lalu? 4 dikali 3 dikali 4 bagi 2. Ya, benar. Baik, untuk pola keempat, apakah ada yang bisa menjawab secara lengkap? 4 dikali 10. Ya, benar. Selanjutnya? Terus sama dengan 4 kali 20 bagi 2. Ya, benar. Lalu? Ini 4 dikali 5 bagi 2. Benar. Berarti untuk pola ke N, rumusnya akan menjadi seperti apa ya? 4 dikali N kali N plus 2. Ya, benar sekali. Atau bisa kalian singkat tulisannya menjadi seperti di kolom sebelahnya ya. Jadi, untuk kalian yang mengerjakan LKPD 1 maupun LKPD 2, kalian telah menemukan rumus pola bilangan persegi dan pola bilangan segitiga. Nah, di sini kalian perhatikan. Ada pola bilangan yang sama antara LKPD 1 dan LKPD 2, yaitu pola bilangan N kuadrat dan setengah N dikali N plus 1, di mana N kuadrat ini merupakan pola bilangan persegi. Dan setengah N dikali N plus 1 adalah pola bilangan segitiga. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Apakah sudah jelas semuanya? Udah, Bu. Sudah. Baik. Berarti kesimpulannya apa ya yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk pola bilangan persegi, rumusnya seperti apa ya? N kuadrat. N kuadrat. Lalu untuk pola bilangan segitiga, rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. ya, seperti itu ya. Jadi, walaupun kalian hanya mengerjakan LKPD 1 ataupun 2, kalian tetap bisa mendapatkan rumus pola bilangan persegi ataupun segitiga. Semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah. Baik, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lagi mengenai pola bilangan? Enggak, Bu. Tidak. Baik, jika kalian semua sudah mengerti, Ibu akan meninggalkan PR, yaitu silakan kerjakan modul halaman 5 nomor 1-3. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dikumpulkan. Modulnya sudah Ibu kirimkan melalui ketua kelas ya. Selain itu, silakan kumpulkan LKPD kalian kepada ketua kelas setelah kelas ini selesai ya. Untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.